Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Aku tuh mau share lagi ya teman-teman aktivitas aku. Nah kali ini aku tuh mau beberes rumah, terus kemudian diakhiri aku tuh mau goreng ayam ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam 10-an, aku udah sarapan, terus sudah mandi juga, begitu juga sama anak aku ya. Tapi tadi sarapannya sama telur dadar karena kan aku goreng ayamnya tuh untuk makan siang gitu. Nah ini tadi rak besinya tuh aku angkatin dulu karena aku mau ngebersihin gitu ya, mau nyapu dan pel di bagian bawahnya karena kemarin tuh aku lihat kayak kotor dan penuh debu. Jadi supaya lebih leluasa aja aku ngepel-ngepelnya. Nah ini sebelumnya aku mau ngebersihin ini sofa, ngebersihin tipis-tipis aja sih teman-teman. Ini kebetulan kan aku ada vakum ya, jadi aku mau vakum dulu. Karena kan aku tuh melihara kucing ya, jadi otomatis ada banyak bulu kucing. Kalau aku pakai vakum gini, keangkat gitu loh teman-teman bulu kucingnya. Nah di video kali ini aku tuh mau berbagi tips ya teman-teman. Cara cepat untuk beresin rumah. Ternyata untuk beresin rumah itu pun ada rumusnya. Jadi ada 3 rumus gitu loh teman-teman. Nanti aku share ya teman-teman setelah aku beberes rumah ini ya. Jadi temenin aku ya sampai selesai videonya. Oh ya, ini aku punya apa kalian semua dulu? Sedang ngapain sambil nonton video aku? Sedang beberes juga kah? Atau sudah rebahan? Aku temani ya juga ya dari sini aktivitasnya. Semoga videonya tuh bisa menemani hari-hari kalian dan semoga ada manfaatnya dan bisa menginspirasi. Nah, nanti aku juga mau beresin rumah itu, nggak semuanya ya aku videokan karena pasti durasinya bakal panjang. Dan aku pun juga nggak ngeberesin satu rumah ya. Aku paling cuman nyapu ngepel aja yang satu rumah, tapi kalau kayak beres-beres kayak gini cuman di beberapa area aja ya. Nah, ini aku tuh lanjut aja dulu sebelum aku sapu pel, aku tuh mau ke kamar dulu. Tapi jangan salfok ya sama dindingnya yang penuh dengan coretan anak aku, lukisan gitu ya, lukisan indah. Aku tuh rencana awalnya aku tuh mau ini loh, mau decluttering mainannya anak aku yang sudah penuh gini. Tapi setelah aku pilih-pilih, aku tuh bingung ya yang mau dibuang itu yang mana gitu. Karena setiap mainan tuh ada kayak ada historinya gitu loh teman-teman. Meskipun ada juga yang sudah rusak, tapi aku kayak sayang gitu ngebuangnya. Makanya nanti kayaknya aku tinggalin aja, biarin Pak Su aja yang ngebuang gitu ya, biar Pak Su aja yang ngebuang, kalau aku yang ngebuang tuh kayak sayang gitu. Kecuali kalau udah rusak banget baru nanti aku buang. Nah ini tuh mainannya anak aku tuh ada yang beli sendiri, ada juga yang dikasih gitu ya. Terus ada juga yang mainan masa kecilnya ayahnya gitu. Pokoknya ya campur-campur ya, ada juga mainan sepupunya yang waktu masih kecil gitu ya. Nah itu balon bintang tuh dari tetangga. Ada beberapa balon udah pada kempes. Nah bintangnya tuh belum ya, belum dikempesin. Nah itu anak aku tuh kayak nggak rela gitu mainannya dibuang. Jadi makanya aku mutusin untuk Pak Su aja deh ngebuang. Aku juga males ngebuang, juga bingung mau yang dibuang tuh yang mana. Nah itu selain dinding, lemari pun juga kena coretan ya teman-teman. Makanya aku tuh bingung ya mau diapain ini kamar. Jadi aku belum apa-apain kamar, nanti sebelum anak aku tuh udah agak gedean dikit gitu ya. Nah ini aku mau ngelap-ngelapin dulu yang ada di sini sebelum nanti aku sapu-sapu ya. Dan langsung aja deh aku kasih tahu ya rumusnya tuh apa. Rumus yang pertama yaitu fokus area ya teman-teman. Maksud fokus area nih maksudnya misalkan kita ngeberesin dulu area ruang tamu. Kita tuh fokus dulu ya untuk bersih-bersih, beres-beres di bagian ruang tamu dan nggak akan pindah sebelum ruang tamu ini bersih gitu ya. Jadi nanti kalau ruang tamu udah bersih baru kita pindah ke area yang lain. Kemudian rumus yang kedua yaitu fokus beberes. Jadi misalkan di hari itu kita cuma mau beberes aja, nggak nyapu, nggak ngepel gitu ya. Kecuali area dapur yang mungkin ngelap-ngelap meja dapur atau cuci piring gitu ya. Tapi nggak nyapu ngepel. Kemudian rumus yang ketiga yaitu fokus luar. Maksudnya kita bersihin yang kelihatan aja. Jadi bukan yang ada dalam laci atau lemari ya. Jadi barang-barang yang ada di luar atau berantakan itu kita kembalikan lagi ke tempat asalnya. Mungkin ada tips tambahan, barang-barang yang berantakan itu bisa kita kumpulin di satu tempat. Lalu setelah dikumpulin baru nanti kita
pindahin atau kita kembalikan ke tempatnya masing-masing ya. Jika di dalam laci kita letakkan gitu aja. Nah, itu ada tiga rumus fokus cara cepat untuk beresin rumah. Yang ini tuh kalau misalkan rumah itu udah bener-bener berantakan gitu ya. Tapi ya gitu ya teman-teman, rumah itu kan tempat tinggal ya, bukan wardrobe atau pameran yang selalu bersih. Kalau rumah itu kan tempat tinggal, ada mamanya, ada ayahnya, ada anak-anaknya gitu ya. Belum lagi mungkin ada tamu gitu, pasti kita tuh nggak mungkin ya yang selalu bersih rumah, pasti ada kalanya kotor. Ya nggak apa-apa ya kalau kotor kita bersihin lagi gitu ya, selalu seperti itu memang ya teman-teman. Kalau aku ini tuh semenjak punya anak, aku tuh nggak terlalu gimana ya, kalau dulu sebelum punya anak tuh setiap hari aku tuh harus sapu pel, pokoknya harus bersih-bersih rumah. Tapi kalau semenjak punya anak ini aku tuh agak tenang gitu ya, agak agak santai, jadi nggak harus setiap hari, jadi 2 atau 3 hari sekali aku sapu pel. Karena kalau misalkan nanti ada yang kotor sedikit, udah pasti langsung disapu. Jadi biar nggak numpuk-numpuk gitu loh teman-teman, nggak nunggu-nunggu kotor banget baru disapu. Jadi kalau misalkan kelihatan kotor langsung aja dilap atau disapu. Kalau ngepelnya bisa 2 atau 3 hari sekali ya gitu teman-teman. Nah ini aku udah selesai aja nyapu ngepelnya. Jadi itu teman-teman 3 rumus fokus cara cepat beresin rumah. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin bisa ditulis ya di kolom komentar. Nah ini aku tuh sekalian aja deh mau atur posisi, mau mindahin rak putih ini. Tadinya kan rak putih yang kecil itu di pojokan deket pintu. Nah ini aku mau coba yang rak yang agak gede ini aku taruh di belakang pintu. Gak terlalu menyolok sih cara pindahinnya. Oh iya, kalau misalkan ada yang tanya, itu apa rak putihnya tuh nggak ada hiasan? Sebetulnya tuh ada, cuman aku pindah-pindahin gitu loh teman-teman, karena kucing-kucing aku tuh suka tidur-tiduran di situ. Jadi kotor, jadi nanti berantakan gitu. Jadi mendingan aku kosongin dulu aja. Kecuali nanti kalau misalkan ada tamu atau misalkan pas mau lebaran gitu, baru aku hias-hias gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku keluar rumah pun ya aku pindahin lagi karena kan takut pecah. Nah ini aku mau puter karena tadi posisinya tuh agak salah gitu ya teman-teman. Nah seperti ini gimana menurut kalian? Gak terlalu mencolok gitu sih ya untuk perubahannya. Jadi aku udah selesai ya beres rumahnya. Setelah itu aku mau lanjut aja di siang harinya. Aku tuh mau masak ya, mau goreng ayam goreng bumbu ketumbar. Aku tuh lihat ya di salah satu video ya di YouTube. Jadi aku nyontek tuh dari situ ya teman-teman. Bahan-bahannya nanti aku tuliskan aja ya di video ini. Kemudian nanti pokoknya semua bumbu itu diulek halus. Untuk ketumbarnya itu ditumbuk kasar aja. Nanti semua dicampur jadi satu. Tapi kalau aku nih ayamnya aku rebus dulu ya teman-teman. Baru setelah itu dimarinasi kayak gini. Kemudian aku diamkan dulu ya di kulkas. Itu kalau di YouTube itu disarankan 3 jam. Tapi ini aku cuman sekitar nggak sampai 2 jam ya. Karena aku tuh udah lapar banget, jadi aku tuh nggak sampai 2 jam sudah aku goreng. Tapi tuh menurut aku tuh enak teman-teman, ayam goreng bumbu ketumbarnya. Jadi sebelum digoreng itu dikasih dulu sama tepung maizena ya, karena supaya tercampur rata untuk bumbu semuanya. Tapi sebelum dimarinasi itu ayamnya tuh dikerat-kerat gitu ya, biar bumbunya tuh masuk merata ke dalam daging ayamnya. Oke teman-teman, sepertinya video juga sampai sini dulu. Terima kasih ya sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya, ada hal positif yang bisa diambil di videoku ini. Untuk kritik, saran bisa ditulis juga ya di kolom komentar yang dituliskan dengan bahasa yang sopan. Mohon maaf ya kalau misalkan ada perkataan, perilaku aku yang kurang sopan selama di video ini ya teman-teman, karena aku cuma manusia biasa aja. Dan semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di next video. Dan ini aku lagi ngebalurin semuanya di ayam ini. Ini tuh menurut aku rasanya tuh enak banget, apalagi ditambah sama sambel ya teman-teman, terus pakai kerupuk tuh enak banget teman-teman. Sama nasi anget. Oke teman-teman, dukung YouTube channel aku ya dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya. Nah ini aku sudah tambahin sama maizena. Jadi singkat cerita ini tuh sudah dimasukkan ke dalam kulkas selama kurang dari 2 jam ya kalau aku ini. Kemudian sebelum digoreng itu disarankan pakai tepung maizena ya. Katanya sih biar bumbu-bumbunya tuh makin meresap lagi.
Nah, ini tuh ketumbarku nih agak terlalu kasar. Sebetulnya itu lebih agak dilembutin lagi ya, tapi jangan terlalu lembut. Nah, ini tuh pokoknya menurut aku tuh enak ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah coba. Nah, ini kan aku jadinya kan agak lumayan banyak ya. Jadi makanya ada beberapa yang aku simpan di frozen dan beberapa aku goreng. Jadi besoknya tuh aku goreng lagi gitu loh teman-teman. Aku tuh kayak ketagihan gitu sama ayam goreng ketumbar ini. Sebelum aku goreng tuh tadi pas aku lagi misah-misahin ayam itu aku juga lagi manasin minyak ya. Jadi minyaknya ini sudah panas. Kemudian aku goreng. Dan ini anak aku juga aku kasih tuh, alhamdulillah sih anak aku makan ya, makan dengan lahapnya. Nggak lahap banget sih, maksudnya tuh makan gitu ya, nggak nolak. Kalau nggak enak tuh dia tuh nolak gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin tuh pas makan ayam ini tuh nggak nolak ya. Pokoknya habis, alhamdulillah. Pokoknya kalau anak makan dengan lahapnya dan habis tuh seneng ya. Nah, ini udah selesai aku goreng, aku plating aja di sini. Itu tuh ada sisa ikan kemarin ya, ikan selar sama ikan kembung. Aku campur aja ya biar nggak kebanyakan piring. Oh ya, nonton video aku ya setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Ada kalanya aku juga posting di hari Minggu ya teman-teman jika ada video yang lebih gitu. Oke, ini alhamdulillah nih untuk ayamnya sudah matang, udah siap dimakan. Alhamdulillah untuk menu hari ini ya teman-teman, menu siang ini. Dan ini tuh habis ya, jadi terakhir itu ayam buat Pak Su ketika pulang kerja. Oke, ini aku tuh dubbingnya tuh sore hari teman-teman, jadi menjelang maghrib. Dan sepertinya diakhiri aja ya videonya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!